Hai guys, bertemu kembali dengan kami Radio Movie. Kali ini kami menceritakan alur runut dan detail film Road to Perdition yang dirilis tahun 2002. Film ini adalah film intrik keluarga mafia Irlandia dari era Prohibition pada tahun 1931-an. Film ini mengambil dua lokasi yaitu di kota kecil Rock Island dan kota besar Chicago. Intrik dalam film ini dimulai ketika Connor Rooney, putra kandung The Godfather Mafia John Rooney, iri kepada Michael Sullivan atau Mike, putra angkat John yang dipelihara sejak kecil. Connor ini sifatnya labil, suka membunuh tanpa perintah, melanggar aturan mafia, sedangkan Mike bersifat tenang dan tidak gegabah. Sebenarnya John lebih menyukai Mike, dia selalu menyuruh Mike untuk mendampingi Connor dalam beraksi. Connor yang iri dengan Mike menemukan kesempatan untuk menjatuhkan Mike karena putra tertua Mike adalah saksi pembunuhan yang dilakukan oleh Connor dan Mike. Film dimulai ketika Michael Sullivan Jr. atau kita panggil Mike Jr. saja pulang setelah menjual koran. Mike Jr. ini lebih suka bekerja daripada bersekolah, dia tidak terlalu pandai dibanding adiknya Peter Sullivan. Mike Jr. bingung kenapa ayahnya Mike pulang kerja selalu membawa senjata api. Keesokan harinya, Mike sekeluarga menghadiri pemakaman Danny McGovern di kediaman John Rooney, anggota mafia yang tewas. Finn McGovern tampaknya kecewa atas kematian saudaranya. Dia yakin bahwa Danny dibunuh Connor. Ketika pidatonya mulai menyimpang dan menyindir John Connor, Finn segera diseret keluar. Finn mengancam Connor bahwa urusannya masih akan berlanjut. Connor akan mengurus Finn nantinya, tapi John mengharuskan Mike ikut. John memerintahkan hanya bicara, tidak boleh bertindak berlebihan. Peter bertanya kepada Mike Jr. tentang apa pekerjaan ayah mereka. Hal tersebut membuat Mike Jr. semakin penasaran. Mike dan Connor akan mendatangi Finn malam itu. Mike Jr. menyelinap ke bawah jok bangku belakang mobil ayahnya. Mike Jr. mengintip lewat celah apa yang dilakukan oleh ayahnya. Almarhum Danny ternyata dituduh menjual miras kepada orang lain. Finn menyanggah bahwa pembukuannya sudah diperiksa. Connor sengaja membuat Finn kesal dengan menyebut Danny pembohong, sehingga punya alasan untuk menembak kepala Finn. Mike memberondong anak buah Finn lainnya dengan Tommy gun. Mike Jr. ketahuan mengintip kejadian tersebut dari celah lubang. Beruntung dia tidak langsung ditembak. Mike Jr. diperintahkan tutup mulut atas kejadian tersebut. Mike memberitahu Annie istrinya bahwa Mike Jr. tadi malam bersembunyi di mobil. Itu sebabnya John Rooney mendatangi rumah mereka dan berbicara dengan Mike Jr. agar menjaga rahasia. Melihat kejadian tadi malam, Mike Jr. jadi brutal di sekolah. Pada rapat antar mafia, Connor dimarahi ayahnya karena sudah melawan perintah untuk tidak membunuh Finn McGovern. Mike diperintahkan John untuk menagih utang-utang. Tetapi Connor yang iri dengan Mike memberikan surat palsu kepada Mike untuk diantarkan ke Tony Calvino. Connor berbohong bahwa surat itu adalah perintah ayahnya. Mike kemudian mendatangi klub milik Tony Calvino. Mike digeledah oleh pengawalnya Tony. Tony sudah bersiap dengan menaruh pistol revolver di balik koran. Wajah Tony mendadak tegang setelah membaca surat tersebut. Ketika hendak mengambil pistol di balik koran, dia kalah cepat dengan Mike. Tony dan pengawalnya ditembak. Isi suratnya ternyata menyuruh Tony untuk membunuh Michael Sullivan dan semua utang Tony lunas. Mike yang menyadari dia dijebak Connor bergegas untuk pulang ke rumah. Mike terlambat sampai di rumah. Connor sudah membunuh Annie dan Peter, namun Mike Jr. selamat karena sedang tidak berada di rumah. Mike Jr. baru saja pulang ketika kejadian itu dan dia melihat Connor pelakunya. John marah besar dengan kelakuan Connor. Dia mengutuk perbuatan Connor. Mike dan Mike Jr. segera pergi dari rumah. Mereka singgah di Hotel Florence untuk mendatangi Connor. Tapi di dalam kamar hotel hanya ada Kelly, penghubung dari John Rooney. Dia menawarkan uang damai $25.000 di koper. Mike tidak mau uang tersebut. Dia menembak Kelly sebagai pesan balik ke John Rooney. Mike dan anaknya menuju Chicago untuk meminta bantuan kenalannya di kota tersebut, yaitu Frank Nitti yang dikenal sebagai tangan kanan Al Capone.
Mike mau bekerja dengan Frank Nitti tapi mengajukan permintaan agar dibantu menghabisi pembunuh keluarganya. Frank Nitti menolak membantu Mike, ternyata sudah ada kerjasama bisnis antara mafia Al Capone dan mafia John Rooney. Ternyata John dan Connor ada dalam perlindungan Frank Nitti di hotel di Lexington. Mike kesal karena ditolak, tapi dia masih mikir, berarti sekarang dirinya lah yang diburu. Dia menghindari lift dan keluar hotel dari jalur tangga. Frank kebingungan mengenai kasus keluarga Mike ini. Frank menyuruh dia berpikir cepat. Frank takut Mike bergabung dengan kelompok mafia lainnya. Akhirnya John menyetujui pembunuhan Mike dan Frank Nitti pun mengirim pembunuh bayaran Harlan Maguire, tapi John tidak memperbolehkan untuk membunuh Mike Jr. Belakangan Frank Nitti justru menyuruh menghabisi Mike dan anaknya. Harlan Maguire adalah seorang pembunuh bayaran yang merangkap wartawan kriminal. Dia memiliki hobi memotret korban pembunuhan, termasuk beberapa korbannya juga. Mike berencana untuk menitipkan anaknya tinggal di rumah Sarah, saudara istrinya di tepi danau Michigan. Mike tidak menghadiri pemakaman istri dan anak bungsunya di Rock Island. Dia tahu pasti sudah diburu. Sarah menerima telepon dari Mike untuk menitipkan anaknya. Sarah minta waktu 2 hari untuk pergi ke rumahnya. Maguire ternyata melihat Sarah sedang menerima telepon. Dia meminta operator untuk menghubungkannya lagi, sehingga dia tahu di mana posisi Mike. Mike dan Mike Jr. singgah di kantin rest area, tapi Mike Jr. mengatakan tidak lapar dan menunggu di mobil. Maguire ternyata melacak mereka dan singgah juga di kantin tersebut. Maguire tidak bisa langsung bertindak karena ada seorang polisi lokal yang sedang makan juga di kantin tersebut. Dengan insting tajamnya, Mike mengenali bahwa Maguire adalah orang yang dikirim untuk membunuhnya. Mike menyimpan pisau makannya dan berpura-pura ingin ke toilet. Mike dan anaknya kabur, ban mobil Maguire ditusuk hingga kempes dengan pisau makan. Maguire yang kesal menembak mobil Mike yang kabur namun meleset. Maguire justru menembak polisi lokal tersebut. Mike dan anaknya tidak jadi ke rumah bibi Sarah di tepi danau Michigan. Mike berencana memaksa agar Al Capone terpaksa menyerahkan Connor. Dia berencana merampok uang kotor Al Capone yang disimpan di bank pada beberapa negara bagian. Secara teknis, Michael Sullivan adalah masih anggota mafia keluarga John Rooney yang dilindungi oleh Frank Nitti, tangan kanan Al Capone. Dengan merampok uang Capone, Mike mengadu domba John dan Capone. Mike Jr. diajarkan untuk bisa menyetir agar bisa cepat kabur dari bank yang dirampok. Mike dan anaknya mulai beraksi merampok bank yang menyimpan uang kotor Al Capone. Mike tidak lupa menyisihkan uang rampokannya untuk manajer bank supaya berita yang muncul di koran adalah uang yang dirampok di bank tersebut adalah uang sindikat mafia, bukan simpanan petani miskin. Mike dan anaknya mengecat ulang mobil mereka. Connor malah mengancam Frank. Akibat hal inilah nanti Frank mempersilahkan Mike menghabisi Connor tanpa penghadangan. Mike berhasil mendapatkan perhatian Capone. Capone menarik semua uangnya dari bank melalui perintah seorang akuntan yaitu Alexander Range. Mike pun memburu Range dan menemukannya sedang menginap di Hotel Geneva. Ternyata Maguire pun ada di apartemen seberang hotel untuk melindungi Range. Mike memerintahkan anaknya untuk menekan klakson 2 kali jika ada masalah. Tanpa bertanya ke resepsionis, Mike langsung tahu bahwa Range itu istimewa, pasti menginap di kamar yang termahal. Maguire curiga terjadi sesuatu dengan Range ketika melihat dari kaca jendela hotel. Dia segera pergi ke hotel seberang kamarnya. Mike Jr. yang melihat seseorang membawa shotgun di balik bajunya segera membunyikan klakson berkali-kali. Awalnya suara klakson tidak terdengar akibat bisingnya alat sinyal saham tersebut. Range yang gugup pura-pura salah terus membuka kunci peti. Setelah diancam Mike, barulah dia buka dengan benar dan ternyata peti tersebut sudah kosong. Bersamaan dengan alat sinyal saham berhenti, Mike mendengar suara klakson dan segera waspada. Maguire masuk kamar dan terjadi tembak-menembak dengan Mike. Maguire terkena pecahan kaca lampu yang tertembak sehingga terluka di wajah, namun tidak tewas. Range ternyata tewas tertembak peluru Maguire.
Mike menemukan koper surat berharga di kamar Range. Mike kabur dan Maguire berhasil menembak lengan kiri Mike dari jendela hotel. Mike Junior membawa ayahnya ke daerah pertanian. Mike yang pingsan diurus oleh 2 orang suami istri lansia. Peluru di lengan Mike berhasil dikeluarkan dan Mike beristirahat di rumah itu sampai pulih. Suatu malam Mike memeriksa surat dari koper akuntan Range. Mike menemukan bahwa Connor lah yang selama ini merampok ayahnya dan Connor mengkambing hitamkan anak buah lainnya. Mike dan anaknya berangkat dari rumah suami istri lansia tersebut. Dia tidak lupa meninggalkan tas berisi uang sebagai balas jasa. Mike yang menguntit John Rooney berhasil menemuinya di gereja. Mereka bicara di ruang bawah tanah gereja. Mike memberitahu bahwa Connor yang merampok John selama ini dengan cara membuka rekening dari orang yang sudah mati. John menolak menyerahkan Connor kepada Mike karena dia anak kandungnya. Mike mulai mengancam John, kalau John mati maka Connor tidak akan dilindungi lagi oleh kelompok mafia Chicago. John Rooney mengeluarkan kalimat bersayap ketika Mike bertanya apakah yang terjadi ketika dia memilih pergi. John mengatakan akan meratapi kepergian Mike anaknya yang hilang. Rupanya kontrak untuk membunuh Mike tidak bisa dibatalkan lagi. Mike memahami bahwa dia harus menghabisi ayah angkatnya tersebut agar perlindungan terhadap Connor dicabut. Suatu malam di tengah hujan lebat, Mike memberondong John dan 6 orang pasukannya setelah keluar dari sebuah restoran Irlandia. Setelah John Rooney mati, maka Connor pun tidak dilindungi dan tidak dianggap penting lagi oleh Frank Nitti. Mike diizinkan untuk menghabisi Connor di Hotel Lexington, Chicago tanpa penghadangan oleh pengawal Nitti, dengan catatan tidak lagi mengganggu aset Al Capone lainnya. Setelah menghabisi keluarga John Rooney, Mike membawa Mike Junior ke rumah Bibi Sarah di tepi danau Michigan. Ternyata Maguire sudah menunggu di sana. Dia menembak Mike 2 kali. Sebelum memotret kematian Mike, Maguire meletakkan pistolnya di atas meja. Pistol Maguire diambil oleh Mike Junior, tapi Mike Junior tidak berani menembak. Beruntung ayahnya masih menyimpan pistol revolver cadangan. Maguire pun tewas tertembak. Sepeninggal ayahnya, Mike Junior akhirnya kembali kepada 2 lansia yang menolong mereka sebelumnya. Mike Junior menetap di tanah peternakan tersebut dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton.